Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya Lutfiatunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang deret fonem dan gugus fonem. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran video ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gugus fonem. Yang kedua, menjelaskan pengertian deret fonem. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi contoh deret dan gugus fonem. Dan yang terakhir, membedakan deret fonem dan gugus fonem. Yang pertama yaitu pengertian fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Nah, pada kajian kali ini mengenai fonem dipelajari dalam cabang fonologi yang disebut dengan fonemik. Dalam bahasa, fonem tidak tersusun secara acak, tapi mengikuti kaidah fonotaktik, yaitu aturan yang mengatur kombinasi dan susunan bunyi yang diperbolehkan. Perbedaan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan makna, misal bunyi batu dan patu yang dibedakan oleh fonem B dan P. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fonem memiliki peran penting untuk membentuk dan membedakan makna dalam satu kata. Selanjutnya, pengertian gugus fonem. Gugus fonem adalah rangkaian dua fonem atau lebih yang muncul secara berurutan dalam suatu ujaran, baik dalam satu suku kata maupun melintasi batas suku kata tanpa disisipi bunyi lain. Gugus fonem dapat berupa gabungan vokal atau konsonan yang berperan dalam membentuk struktur bunyi dan membedakan makna kata. Berikutnya yaitu ciri-ciri gugus fonem. Yang pertama, terdiri atas dua fonem atau lebih yang diucapkan secara berurutan tanpa jeda. Yang kedua, berada dalam satu suku kata atau pada batas suku kata. Yang ketiga, susunannya harus sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memengaruhi pola pengucapan, tekanan, dan pembentukan suku kata. Jenis dan pola gugus fonem. Jenis dan pola gugus fonem dibedakan menjadi dua, yaitu diftong, gabungan dua vokal yang diucapkan sebagai satu kesatuan bunyi dalam satu suku kata. Pola diftong dalam bahasa Indonesia meliputi ai, au, dan oi. Seperti pada kata pantai, pulau, dan amboy. Bunyi tersebut termasuk diftong karena diucapkan dalam satu tarikan nafas. Yang kedua yaitu gugus konsonan atau klaster, yaitu gabungan dua atau lebih konsonan yang berada dalam satu suku kata. Pola yang umum yaitu PR, TR, dan KR, seperti pada kata praktik, truk, dan krim. Bunyi tersebut termasuk gugus konsonan karena diucapkan dalam satu suku kata tanpa jeda. Berikutnya, pengertian deret fonem. Deret fonem adalah rangkaian dua fonem yang berdampingan tapi berada pada suku kata yang berbeda atau intersilabel. Setiap fonem diucapkan secara terpisah dan tetap mempertahankan batas suku katanya. Misal pada kata laut dan sabda. Ciri-ciri deret fonem. Fonem berada pada suku kata yang berbeda atau intersilabel, misalnya kain dan tanda. Diucapkan dengan jeda atau batas yang jelas. Umumnya terdapat di tengah kata, memiliki fungsi membedakan makna, dan yang terakhir tidak memiliki penulisan khusus dalam ejaan bahasa Indonesia. Contoh deret fonem. A. Deret vokal. Deret vokal merupakan rangkaian dua vokal yang berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berbeda sehingga diucapkan secara terpisah. Contohnya terdapat pada kata saat, kain, laut, diam, dan doa. Pada kata-kata tersebut, setiap vokal mempertahankan bunyinya masing-masing dan tidak menyatu menjadi kesatuan bunyi. Yang B. Deret konsonan.
Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang letaknya berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berbeda. Contohnya yaitu fonem BD pada kata sabda dan abdi, fonem ND pada kata tanda dan ganda, serta fonem RN pada kata sirna. Deret konsonan tersebut termasuk deret fonem karena masing-masing konsonan dipisahkan oleh batas suku kata. Selanjutnya, perbedaan deret dan gugus fonem. Untuk deret fonem, bersifat intersilabel atau berada pada suku kata yang berbeda, diucapkan secara terpisah dengan jeda yang jelas, umumnya ditemukan di tengah kata, contohnya seperti laut, kain, dan sabda. Untuk gugus fonem, bersifat intrasilabel atau berada dalam satu suku kata, diucapkan secara berkesinambungan tanpa jeda, umumnya terdapat pada awal suku kata, terutama pada kata serapan. Contohnya, kata pantai, praktik, dan truk. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Gugus fonem dan deret fonem dibedakan berdasarkan letaknya dalam suku kata. Gugus fonem berada dalam satu suku kata, sedangkan deret fonem berada pada suku kata yang berbeda. Pemahaman terhadap kedua konsep ini penting untuk pelafalan dan pemenggalan suku kata dalam bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.